SD dengan NIM 2005240. Tugas saya di sini sebagai penyusun RPP. Perkenalkan, nama saya Fatin Haifahirunisa dengan NIM 2000775. Di sini saya sebagai pembuat lembar ice breaking dan penyusun peer teaching. Perkenalkan, nama saya Aisyah Fatunisa dengan NIM 2003991. Saya di sini sebagai editor. Perkenalkan, nama saya Salsabila dengan NIM 2009196. Di sini saya sebagai pengajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik semuanya ya. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semuanya ya? Alhamdulillah. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar tentang keragaman bahasa daerah. Nah, karena Indonesia sangat kaya akan keragaman budaya, salah satu bentuk lain dari keragaman budaya di Indonesia, selain bahasa daerah, dapat dilihat dari beragam bentuk rumah adat yang ada. Nah, jadi pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang keberagaman rumah adat yang ada di Indonesia. Adapun setelah mempelajari materi ini, manfaatnya kalian dapat mengetahui berbagai nama rumah adat di Indonesia beserta asal daerahnya serta ciri khas dari setiap rumah adat tersebut, yang mana rumah adat merupakan identitas suatu suku bangsa. Nah, sebelumnya Ibu akan tes dulu nih kesiapan kalian untuk belajar. Sudah fokus dan sudah siap atau belum? Ibu punya tepuk, namanya tepuk pagi, siang, dan malam. Kalau Ibu bilang pagi, kalian tepuknya 1 kali. Kalau Ibu bilang siang, kalian tepuknya 2 kali. Kalau Ibu bilang malam, kalian tepuknya jangan sampai kena. Jadi jangan sampai kedengeran. Karena kan kalau malam, kita itu jangan berisik karena orang-orang sudah pada tidur. Nah, langsung aja ya. Pagi, siang, malam, siang, malam, pagi, pagi, siang, malam, siang, pagi, siang, malam. Nah, sudah fokus ya semuanya, ternyata sudah siap untuk belajar. Nah, sekarang kita langsung saja membahas apa sih rumah adat itu? Rumah adat adalah bangunan yang memiliki ciri khas khusus yang digunakan untuk tempat hunian oleh suatu suku bangsa tertentu. Rumah adat merupakan salah satu representasi kebudayaan yang paling tinggi dalam sebuah komunitas suku atau masyarakat. Fungsi rumah adat yaitu sebagai hunian bagi masyarakat suatu asal rumah adat tersebut. Tetapi tidak semua rumah adat digunakan untuk hunian, melainkan ada juga yang digunakan untuk kegiatan lainnya seperti tempat acara adat. Rumah adat mengandung filosofi di setiap bentuk, ukuran, dan detail-detail bangunannya. Selain itu, bentuk rumah adat juga disesuaikan dengan kondisi wilayah. Pada saat ini, keberadaan rumah adat jarang ditemui di beberapa daerah yang telah mengalami modernisasi. Rumah adat sudah tidak ada karena budaya yang sudah luntur. Maka dari itu, kita sebagai generasi muda seharusnya dapat melestarikan budaya sekitar. Nah, sekarang agar kalian lebih mengetahui tentang berbagai rumah adat yang ada di Indonesia, Ibu akan menampilkan sebuah video yang di dalamnya terdapat foto rumah adat beserta nama dan asal daerahnya dari 34 provinsi yang ada di Indonesia. Silahkan simak baik-baik ya videonya.
melihat video tersebut, apakah dari kalian ada yang pernah melihat secara langsung salah satu atau mungkin keseluruhan rumah adat yang ada di Indonesia? Ada? Nah, mungkin jika kita ingin melihat secara langsung keseluruhan rumah adat yang ada di Indonesia, kita bisa berkunjung ke Taman Mini Indonesia Indah. Di sana, semua rumah adat dari setiap provinsi yang ada di Indonesia ada di sana. Sekarang, silahkan kalian membaca teks tentang rumah adat suku Manggarai. Setelahnya, bersama teman sebangku, kalian harus menuliskan pengetahuan baru dari teks yang telah dibaca tersebut. Bagaimana, sudah selesai anak-anak? Sudah ya? Sekarang kita lanjut. Silahkan kalian untuk membaca teks tentang keragaman rumah adat di Indonesia. Bagaimana, sudah selesai membacanya? Sudah ya? Sekarang Ibu mau tanya, ada yang tahu nggak keunikan dari rumah Honai yang berasal dari Papua? Ada yang tahu? Iya, betul sekali. Jadi, keunikan rumah Honai itu terletak dari bentuk rumahnya yang bundar dengan atap rumah berbentuk kerucut seperti jamur dan hanya memiliki satu pintu tanpa ada jendela. Atap rumah Honai umumnya terbuat dari jerami dan dinding rumahnya itu terbuat dari bahan kayu. Sekarang Ibu punya permainan nih. Permainannya itu cari kata. Coba kalian perhatikan huruf-huruf pada kotak berikut ini. Lalu temukanlah 12 kata tersembunyi di dalam kotak tersebut. Kata-kata yang ada pada kotak tersebut berhubungan dengan materi kita pada hari ini, yaitu tentang keberagaman rumah adat yang ada di Indonesia. Kalian bisa mencarinya secara mendatar, menurun, dan diagonal atau secara miring. Lalu berikanlah tanda jika kalian sudah menemukannya. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah selesai? Sudah ya? Ini jawabannya. Apakah semuanya sama jawabannya? Sama ya? Wah, hebat. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Alhamdulillah, semuanya sudah selesai mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Tepuk tangan dulu untuk kita semuanya. Sekarang, kalian duduk seperti semula sesuai dengan tempat duduknya masing-masing. Ibu akan membagikan lembar asesmen ini yang di dalamnya terdapat teks tentang rumah adat suku Manggarai. Lalu kalian harus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada pada lembar asesmen ini. Ini dikerjakannya secara individu ya. Sebelumnya isi dulu nama dan no absen. Anak-anak, coba sekarang kalian duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Sudah? Sudah ya? Lalu buka LKPD yang telah Ibu bagikan tadi. Kalian isi kelompok berapa dan isi nama setiap anggotanya siapa saja. Lalu ikuti petunjuk yang ada pada LKPD tersebut. Yang pertama itu perhatikan beberapa contoh keberagaman rumah adat di Indonesia. Nah, berdasarkan hasil pengamatan yang ada pada gambar, diskusikanlah hasil pengamatan bersama dengan teman sekelompok. Kemudian, tuliskan nama provinsi asal setiap gambar rumah adat dan keunikan yang terlihat pada setiap rumah adat pada tabel yang ada di LKPD. Kemudian, setelah selesai mengerjakannya, nanti setiap wakil kelompok menceritakan hasil diskusi kelompok di depan kelas tentang daerah asal dan keunikan dari setiap rumah adat tersebut. Bagaimana, mengerti? Mengerti semuanya? Mengerti ya? Nanti kalau ada yang belum mengerti, boleh ditanyakan ke Ibu. Alhamdulillah semuanya sudah selesai mengerjakan lembar asesmen. Sekarang apabila ada yang ingin ditanyakan mengenai rumah adat Indonesia, apabila ada yang belum paham atau ingin mengetahui lebih lanjut, boleh ditanyakan ke Ibu. Atau mungkin jika ada yang ingin menambahkan mengenai informasi-informasi rumah adat yang ada di Indonesia, boleh silahkan. Ada yang mau?
Belum ada ya? Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, Ibu anggap semuanya sudah mengerti ya. Jadi, kesimpulan kita pada pembelajaran hari ini bahwa rumah adat adalah bangunan yang memiliki ciri khas khusus, digunakan untuk tempat hunian oleh suatu suku bangsa tertentu. Selain digunakan untuk hunian, rumah adat juga digunakan untuk upacara adat. Rumah adat mengandung filosofi di setiap bentuk, ukuran, dan detail-detail bangunannya. Selain itu, bentuk rumah adat juga menyesuaikan dengan kondisi wilayah. Rumah adat yang ada di Indonesia jumlahnya ada 34 dari berbagai provinsi. Contohnya di Jawa Barat ada rumah joglo, di Papua ada rumah honai, dan sebagainya. Sekian pembelajaran hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dan hasil diskusi kelompok yang telah disampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian dari Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.